Saudara-saudara sekalian, terutama yang muda-muda ini, kita harus tahu bahwa orang-orang yang tertarik pada ormas lain atau mazhab lain, dulu tertariknya karena melihat NU itu kampungan. Ada orang misalkan dari orang kaya, dari orang berpangkat, anaknya mau masuk NU malu, kampungan, deso, maka mereka tidak masuk NU, masuk yang lain. Ternyata setelah lama di sana, mereka merasa gersang, merasa kering, orang no papanya tuh rangkaian ini, nggak ada papanya di sini. Kemudian mencari isi daripada kekosongan itu. Itu dalam teori pendidikan namanya das ich dan das über ich. Ada orang sudah kaya, direktur perusahaan, terhormat, tapi hatinya kosong karena tidak ada spiritual, tidak tarbiyah ruhiyah, dicari di organisasinya tidak ada. Kemudian carilah di luar ormas mereka. Itu NU harus siap menerima pelarian-pelarian orang yang tidak puas dengan ormas-ormas mereka. Dengan wadah at-turuqis sufiyah al-mu'tabaru an-nahdiyah, insyaallah kita mampu menjawab kegoncangan, kekeringan, kegersangan teman-teman kita yang sedang mencari ketenangan itu. Jangan dikira tasawuf itu berhenti, mandek. Sufi adalah dinamis, tasawuf adalah revolusi spiritual. As-sufi la launalah, launuhu launu. As-sufi kalma la launalahu, launuhu launu ina'i. Idzan as-sufi ibnu waqti. Sufi tidak punya warna tertentu. Sufi seperti air, warnanya tergantung tempatnya. Tempatnya hijau, warnanya hijau, tempatnya merah, kelihatan merah. Maka fasufi ibnu waqti, seorang sufi harus paham tentang zamannya, harus paham tentang situasi dan kondisinya. Jangan dikira sufi itu mengajak melarat. Imam Abul Hasan Asyadzili tiap hari pakaiannya ganti, keretanya bagus, rumahnya villa bagus, minyak wanginya mahal, kemudian pembantu khodamnya tukang teh sendiri, kusir dokarnya sendiri, tukang sapu sendiri, persis seperti gubernur atau wakil presiden lah. Itu padahal seorang qutbun minal aqtab, Abul Hasan Ali Asyadzili, murid daripada Syekh Abdul Salam ibn Mashish. Syekh Abdul Salam ibn Mashish muridnya Abu Madjan Al-Ghauth. Nanti Asyadzili punya murid Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Al-Iskandarani. Nah, suatu ketika Abul Abbas Al-Mursi muridnya nanya, "Syekh, Anda ini sufi, bahkan qutbun minal aqtabil arba'ah. Kenapa pakaiannya mewah, penampilannya mewah, penampilannya seperti pengusaha besar, konglomerat? Terus kemana? Kalau lihat yang lain kok nyemprul, kalau lihat kiai-kiai kok nyemprul, sarungnya cap gajah duduk, bajunya nggak pernah disetrika, kopiahnya hitam nggak, coklat enggak, sorbannya sejak datang haji nggak pernah dicuci, ya, haji 2 tahun yang lalu itu nggak pernah dicuci, ya Allah, nggak pernah beli tas." Gak pernah beli tas di toko merek Belly atau Aigner atau Pirkardin. Kalau kiai-kiai tasnya di pojok ada tulisannya Musyawarah Madrasah Aliyah Kabupaten Kediri. Tas dapat bagian musyawarah, rapat Majelis Ulama Jawa Timur tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus, itu dibawa-bawa kemana tasnya itu. Jadi kiai nggak pernah beli tas, tasnya cukup dapat bagian ketika rapat. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, kalau kiai-kiai yang lain kok ngelutuk gitu menjadikan kok mewah. Jawabnya Abul Hasan Asyadzili, "Ya Abul Abbas, libasi yaqul, pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni." Pakaian saya yang saya pakai ini ngomongnya gini, "Wahai manusia, wahai masyarakat, saya kiai kaya, jangan kamu kasihani." Tapi kalau kiai yang pakaian nyemprul, pakaiannya ngomongnya ngene, "Ayyuhan nas ana fakir farhamuni." Wahai masyarakat, saya kiai melarat, ya hadiah-hadiah atau fidyah-fidyah, amplop-amplop. Padahal kita semua tahu ketika Mi'raj Rasulullah SAW melihat ada sekelompok manusia yang mukanya dagingnya ambrol. Rasulullah tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu? Ada orang gagah-gagah tapi daging mukanya ambrol. Oh, mereka itu umat panjenengan yang rajin minta-minta. Jadi hati-hati yang suka bikin proposal, bangun dari kuburan, dagingnya ambrol. Itu ada di cerita Mi'raj seperti itu. Itulah barangkali sikap sufi, seorang sufi menghadapi kehidupan duniawi ini. Tasawuf bukan di penampilan, sufi bukan di tampil lahir, tapi sufi ada maqamul qalb. Posisi hati kita, dekat apa jauh, lurus apa bengkok,
mantap apa ragu-ragu amama hadratillah. Soal pakaian bukan urusan, soal penampilan tidak masalah. Yang penting hati kita dengan Allah dekat apa jauh, lurus apa bengkok, menghadap apa mungkur, rodok miring-miring apa tenanan. Itulah maudhu' tasawuf di situ sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita bertasawuf dengan mari kita membangun kehidupan kita. Menurut Fathul Mu'in, jihad itu ialah termasuk jihad ialah membangun kehidupan yang sejahtera. Cukup sandang pangan papan, sehat, mampu menjaga dirinya, makanan yang bergizi dan berobat, bisa menebus obat, bisa berobat, masuk rumah sakit yang kelas elit lah kira-kira. Fathul Mu'in mengatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun isbatu wujudillah ay iqamati hujajin diniyatin naqliyatan aw aqliyah isbati wujudis sani. Kata I'anah begitu syarahnya. Wal qital wa iqamatu syariatillah wal qitalu fi sabilillah. Yang terakhir jihad ialah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujratit tamrid. Termasuk jihad yang nomor 4 ialah mari kita membangun kehidupan yang wajar, cukup pangan, cukup sandang, cukup tempat tinggal dan mampu wa thamani dawa'i, beli obat, wa ujratit tamrid dan kos kesehatan. Itu prinsip jihad Fathul Mu'in yang kita baca di Lirboyo. Rujuknya angel dulu, rujuknya paling angel dulu. Rian yang ngajar saya Kiai Aziz Fathul Mu'in, kadang-kadang Kiai Ilham kalau Kiai Aziznya goib. Kiai Aziz itu guru saya yang Fathul Mu'in. Kalau Kiai Idris saya ngaji Ibnu Aqil. Kalau Kiai Marzuki saya ikut Ihya tafsir apa? Jalalain kalau pagi, Ihya Bada Isya tapi nggak aktif karena bangunnya siang. Lah piye ora awan ngantri aduse ku lho. Ayo, sumurnya cuma 3, santri waktu itu 2.500. Pasti ngantri 1 jam. Nggak bisa suruh bangun cepat, datang tepat nggak bisa. Pasti terlambat. Nah, karena bangunnya juga terlambat jadi ngantrinya Hadirin kang kula hormati. Kita harus percaya diri bahwa kita ala thoriqil haq. Kita lah yang on the right track. Kita yang di atas rel yang benar. Kita mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah yang didirikan oleh Imam ahli sunnah Abdul Hasan Ali al-Ash'ari yang wafat tahun 234. Beliau punya karangan Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibana, Al-Risalah ila ahli Thagr, Al-Luma. Imam Ash'ari wafat diganti oleh muridnya Abu Abdillah Al-Bahili. Al-Bahili wafat diganti muridnya Abu Bakar Al-Baqillani. Kitabnya Al-Insaf, At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani wafat punya murid Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah fil Jadal, Ghiyathul Umam, Al-Arba'in fi Usuluddin. Imam Haramain wafat punya murid yang luar biasa Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya Minhajul Abidin, Mishkatul Anwar, Ma'arjul Qudus ila Ma'rifatin Nafas, Malmadun li ghairi ahli, Ma'arijus Salikin, Minhajul Abidin, Adabuddin, dan yang spektakuler Ihya Ulumuddin, dan masih banyak lagi. Imam Ghazali punya murid Abdul Karim Asy-Syihristani. Kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Syihristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Razi yang kitabnya yang terkenal Mafatihul Ghaib fi Tafsir 16 jilid, dan masih banyak lagi kitabnya Ar-Ruh, Asasut Taqdis, Al-Mahsul fi Ilmil Usul, Al-Mabahithul Masyriqiyah. Itulah kitab-kitab yang ditulis oleh Ar-Razi. Razi wafat punya murid Abduddin Al-Iji yang kitabnya namanya Al-Mawaqif 7 jilid fi Ilmil Kalam. Al-Iji punya murid Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi yang punya kitab Al-Aqidatul Kubra yang menyempurnakan sifat sampai 20, yang menggagas sifat maknawiyah. Sejak Imam Ash'ari sampai Imam Razi sifat Tuhan hanya 13. Begitu Imam Sanusi ditambah kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu mutakalliman, namanya sifat ma'nawiyah. Itu yang punya ide itu Imam Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi dalam kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Al-Baijuri yang punya kitab Jauhar Tauhid yang diterjemah bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ad-Dasuki, kitabnya Ummul Barahin. Ad-Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan.
banyak kitabnya, syarah Jurmiyah, syarah Alfiyah, syarah Mutamimah dan lain-lain. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat yang mempersatukan antara thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah Qadiriyah mengikuti Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Ibn Dus Al-Jailani, zikirnya jahri, digabungkan dengan thariqah Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahak Naqsyabansyah yang zikirnya khafi. Zikir jahri dengan zikir khafi dijadikan satu dalam kitabnya namanya Fathul Arifin. Itu orang Kalimantan Barat namanya Ahmad Khotib Sambas. Ahmad Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Nawawi Banten banyak karangannya antara Syarah Safinah. Jangan dikira itu kecil. Di dalam Syarah Safinah ada masalah yang sangat sulit untuk dipaham, yaitu ittiba'il ma'mum fi sunnah fi shalah lil imam. Ada 4 macam. Ikutnya makmum terhadap imam dalam sholat ada 4 macam. Fi'lan wa tarkan, fi'lan la tarkan, tarkan la fi'lan wa la tarkan. Pahamu dewe lah orang. Imam Muhammad Nawawi Banten punya murid Mahfud Termas, Arsyad Banjarmasin, Abdus Somad Palembang, Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pulang ke Indonesia, kemudian punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari kemudian berlanjut dan Abdul Karim Lirboyo, murid Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan orang yang berjasa besar mensinkronkan antara nahwu Arab dengan terminologi Jawa. Dalam syairnya, fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorob serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadza kaba'ul jarri fatlu bil bayan apane litamyizi hale halu fazdahidu bil hifdzi ya rijal. Mubtada utawi khobar iku pelaku sopo penderita ing, ya Allah luar biasa, itu mujtahid betul itu namanya. Hadirin yang saya hormati. Kemudian Mahfud Termas punya murid Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari wafat diganti putranya Wahid Hashim. Wahid Hashim wafat diteruskan oleh putranya Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid diganti Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti. Jadi kalau nanti di kuburan ditanyain mar robbuka, jawab saja rombongan Hashim Asy'ari. Selesai sudah. Bahkan nanti itu Debak mengatakan wasulusu ya'tuna bidzunubi wa khotoya idham, kan gitu kan, wa yara annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang dosanya besar, ketika mau dibawa ke neraka ngeyel, enggak mau. Kenapa? Karena saya cinta ulama. Loh, masa cinta ulama kok dosanya akeh banget? Cinta ulama tuh ya minimal dosanya citik lah. Amalnya dosanya kecil sedikit. Kok kamu dosanya besar banyak, amal solehnya nggak ada kok, ngaku cinta ulama. Apa buktinya? Kalender saya NU. Gambarnya ulama semua gambarnya. Gambarnya Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Samsuri, Ki Ahmad Siddiq, Ki Ilyas Ruqyat, Gus Dur, gambarnya ulama semua, nggak ada bintang film. Wah ngono ya wis surga ya wis. Wa ra'annahum minan nahdiyyin. Wah sudah. Di samping ya syahadun Allah dan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu, nah Imam Asy'ari karena 40 tahun menjadi aktivis Mu'tazilah, maka Imam Asy'ari gurunya orang Mu'tazilah. Guru namanya Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali punya guru namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abul Huzail Al-Alaf. Al-Alaf gurunya Ibrahim An-Nazam. An-Nazam gurunya Amr bin Ubaid, pencipta ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya adalah pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orang cerdas, pujangga, penyair, sayang tidak bisa huruf R. Ro itu nggak bisa. Tapi beliau kalau ceramah atau debat diskusi berjam-jam bisa menghindar R, nggak ketemu dengan ro bisa itu. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya siapa? Abu Hashim. Abu Hashim putra daripada Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali ketika Sayyidah Fatimah wafat, nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya putra satu cerdas namanya Muhammad, sehingga dikatakan Muhammad bin Hanafiyah untuk membedakan dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah sekilas tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Belum lagi kita bicara jaringan ulama yang dari barat ke sini. Siapa itu pengarang Jurmiyah?
yang sangat manfaat di seluruh Indonesia ini. Pengarangnya Imam Son Haji dari Maroko, pojok kulon, pol-pole kulon negara Arab, bisa ke sini dulu, luar biasa. Belum ada email, belum ada faksimile. Kok bisa semua ada di semua Indonesia belajar pertama kali nahwu kitab Jurumiyah, padahal pengarangnya pojok kulon. Ada lagi Dalailul Khairat, pengarangnya Sulaiman Al-Jazuli, juga dari Maghrib. Al-Bujairami Syarfatul Wahab, pengarangnya dari Chad. Chad itu Afrika Tengah, selatannya Libya, baratnya Sudan. Itu kota Bujairom di sana. Nah, Al-Bujairami dari situ. Kok kita tekonang kene, masya Allah, luar biasa. Jadi dulu jaringan ilmu wal ulama baina syarq wal gharb lancar. Belum ada faksimile, belum ada email, belum ada televisi, belum ada radio, belum ada mesin cetak. Tapi tukar menukar antara ulama barat dan timur, ulama Jawa dan Arab lancar. Syekh Mahfud Termas punya karangan namanya Manhaj Dawin Nadhar fi ilmi mustalahil hadis ala syarh Alfiyah Lis-Suyuti. Sampai sekarang masih dibaca, buku wajib di jurusan hadis Universitas Al-Azhar Mesir. Karangan Mbah Yai Ihsan Dahlan, kakak Mbah Marzuki. Suatu ketika saya pergi ke negara Mali. Negara Mali itu dari sini 23 jam, yaitu baratnya Nigeria, timurnya Senegal, dan situlah Afrika Barat. Di sana saya 6 hari. Ketika malam Jumat di masjid ada pengajian orang tua-tua. Saya tanya pada yang nganter saya, namanya Mustafa, keluaran Al-Azhar anaknya. Mustafa, ngaji apa itu? Tasawuf. Apa kitab yang dibaca? Min Sirajut Talibin. Saya pura-pura nggak ngerti. Karangannya siapa itu ya? Karangannya Ihsan bin Dahlan Al-Qadiri. Mustafa, bukan Al-Qadiri, Kediri Jampes. Luar biasa. Itu kitab dibaca di negara Mali, Afrika Barat. Syarah Minhajul Abidin. Itulah jaringan ilmu dan ulama yang insya Allah akan kita teruskan melalui jaringan Himasal. Mudah-mudahan dengan Himasal ini Barat, Timur, Jawa, luar Jawa, kita adakan team working, aset jaringan kerjasama yang bisa bermanfaat untuk mengangkat eksistensi terutama pesan Lirboyo khususnya pada umumnya Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah li'alai kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.